Martin Luther King Jr. adalah pendeta baptis dan aktivis Amerika Serikat yang menjadi juru bicara dan pemimpin gerakan hak sipil tahun 1954 sampai 1968. Ia dikenal karena menuntut hak sipil dengan cara non-kekerasan dan ketidakpatuhan sipil sesuai ajaran Kristen dan terinspirasi oleh aktivisme damai Mahatma Gandhi. Berikut kata-kata motivasi, kata-kata bijak, kata-kata kehidupan dari Martin Luther King Jr. Saya mempunyai mimpi di mana suatu hari anak laki-laki dan perempuan kulit hitam akan bergandengan tangan dengan anak laki-laki dan perempuan kulit putih. Diam-diam bertahan, diam-diam menderita dan sabar menunggu. Hanya di dalam kegelapan, kamu dapat melihat bintang-bintang. Aku menolak untuk menerima pandangan bahwa umat manusia begitu terikat dengan rasisme dan perang buta yang mengatakan bahwa cahaya perdamaian dan persahabatan tidak akan pernah jadi kenyataan. Aku percaya bahwa kejujuran dan cinta sejati akan membuahkan hasil. Aku mempunyai sebuah mimpi bahwa suatu hari, di Bukit Merah Georgia, putra dari seorang budak dan putra seorang majikan akan mampu duduk bersama-sama di meja persaudaraan. Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan, hanya cahaya yang bisa melakukannya. Kebencian tidak akan mampu menghapus kebencian, hanya cinta yang mampu melakukannya. Kita harus belajar untuk hidup bersama sebagai saudara atau kita akan binasa bersama-sama sebagai orang bodoh. Jika Anda tidak dapat terbang maka berjalanlah, jika Anda tidak dapat berjalan maka merangkaklah, namun apapun yang Anda lakukan Anda harus tetap bergerak maju. Aku punya mimpi bahwa 4 anak-anakku suatu hari akan hidup di sebuah bangsa di mana mereka tidak akan dipandang dari warna kulit mereka, tapi dari karakter mereka. Tidak semua orang bisa menjadi terkenal namun semua orang bisa menjadi hebat, karena kehebatan ditentukan oleh pelayanan. Setiap orang harus memutuskan apakah ia akan berjalan di dalam terangnya kebersamaan yang kreatif atau dalam gelap dan hancurnya keegoisan. Jika seseorang belum menemukan sesuatu untuk diperjuangkan hingga akhir hayatnya, maka kehidupannya tidak berharga. Kebahagiaan lebih banyak menipu daripada kesusahan. Ada saatnya ketika diam adalah pengkhianatan. Kegunaan pendidikan adalah untuk mengajarkan seseorang untuk berpikir dengan intensif dan kritis. Kecerdasan dan karakter itulah tujuan pendidikan sesungguhnya. Jika di surga dilarang tertawa, saya tidak mau pergi ke sana. Tragedi yang besar bukanlah penindasan dan kekejaman oleh orang-orang jahat, tapi diamnya orang-orang baik akan hal tersebut. Tidak ada di dunia ini yang lebih berbahaya daripada ketidakpedulian yang ikhlas dan kebodohan yang sungguh-sungguh. Kekerasan dalam hal mencapai keadilan ras merupakan hal yang tidak berguna dan tidak bermoral. Aku tahu bahwa seringkali kekerasan memberikan hasil sementara. Bangsa-bangsa sudah seringkali memenangkan kemerdekaan mereka melalui perang. Tetapi itu hanyalah kemenangan yang sementara, kekerasan tidak pernah memberikan perdamaian abadi. Tak ada kasih, persekutuan atau persaudaraan yang melebihi perkawinan. Bahkan jika saya tahu bahwa besok dunia akan hancur, saya masih akan menanam pohon apel saya. Kita harus menerima kekecewaan yang terbatas, namun jangan pernah kehilangan harapan yang tidak terbatas. Sejarah harus mencatat bahwa tragedi terbesar pada era transisi sosial seperti ini bukanlah keributan yang dibuat oleh orang-orang jahat, tapi diamnya orang-orang baik. Iman adalah ketika Anda mengambil langkah pertama, bahkan ketika Anda tidak dapat melihat seluruh anak tangga. Waktu selalu benar untuk melakukan hal yang benar. Kecerdasan ditambah dengan karakter merupakan tujuan dari pendidikan sejati. Petir tidak membuat suara hingga itu menyerang. Jika Anda bisa membuat orang lain tertawa, maka Anda akan mendapatkan semua cinta yang Anda inginkan.
Kalau Anda kehilangan harapan, Anda akan kehilangan bahan bakar dalam hidup. Selalu jaga harapan Anda. Pada akhirnya, kita akan mengingat bukan kata-kata musuh kita, akan tetapi keheningan teman-teman kita. Kita harus mengembangkan dan mempertahankan kemampuan untuk memaafkan. Dia yang menolak untuk memaafkan menolak untuk mencintai. Ada banyak kebaikan dari jahatnya kita dan banyak kejahatan dari baiknya kita. Ketika kita menemukan hal ini, kita akan lebih mudah memaafkan musuh kita. Manusia harus mengembangkan metode penyelesaian konflik kemanusiaan yang menentang balas dendam, serangan, maupun pembalasan. Dasar dari metode seperti itu ialah kasih sayang. Kemajuan manusia tidaklah otomatis atau sulit tercapai. Setiap langkah menuju keadilan membutuhkan pengorbanan, penderitaan, dan perjuangan, semangat yang tak kenal lelah dan gairah keprihatinan dari seseorang yang berdedikasi. Pada akhirnya bukan kata-kata menyakitkan dari musuh yang selalu kita ingat, tapi diamnya para sahabat yang dulu mendukung kita. Keyakinan adalah membuat langkah awal bahkan ketika kamu tidak melihat keseluruhan anak tangga. Seorang pemimpin sesungguhnya bukanlah pencari konsensus tapi pencipta konsensus. Kita mesti menerima kekecewaan yang sementara, tapi jangan pernah kehilangan harapan yang tidak terbatas. Mereka yang cinta damai harus belajar untuk berorganisasi seefektif mereka yang suka perang. Terima kasih sudah menonton.